Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang al-manhaj wal ittiba, metode atau manhaj ahli sunnah wal jamaah, yaitu ittiba, mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, terutama dalam masalah al-aqidah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang tafsir atau metode tafsir menurut ahli sunnah wal jamaah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsir beliau. Dan itu berhubungan dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tukilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lamu. Langit mana yang akan menaungi diriku dan bumi mana yang akan memikul diriku jika aku mengatakan tentang Al-Quran yang tidak aku ketahui. Artinya, betul-betul metode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berbicara tentang agama Allah pasti dengan ilmu. Tidaklah beliau mentafsirkan Al-Quran kecuali di atas al-ilmu, yaitu ilmu yang telah diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah manhaj as-salafi, itulah manhaj ahli sunnah wal jamaah yang asli. Tidaklah berbicara tentang agama Allah, apalagi tentang akidah, kecuali hanya berdasarkan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beserta pemahaman para as-salafu as-saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Sekarang kita lanjutkan poin ke-53, masih halaman 39. Kalau minggu yang lalu kita telah melewati dua ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sekarang kita akan membaca tiga ucapan Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun ada yang tidak sahih di sini, meskipun maknanya sahih. Ya. Poin ke-53 ini yang sahih. Poin 53 ini kata para ulama ini yang sahih, yang masyhur dari
Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dinukil oleh banyak para ulama seperti dalam kitab Zammul Kalam wa Ahlihi oleh Imam Al-Harwi, demikian pula oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab pernah berkata, ashabur ra'i a'da'us sunan. Ashabur ra'i, para penuhan akal, ya, adalah musuh-musuh sunnah Rasulullah SAW. Ucapan ini juga layak untuk antum share, untuk antum viralkan. Ya, ucapan salaf lebih layak untuk antum viralkan daripada ucapan ustadz-ustadz atau da'i-da'i yang hanya omdo saja, hanya asbun saja. Kata Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ashabur ra'i a'da'us sunan. Para penuhan akal adalah musuh-musuh sunnah Rasulullah SAW. A'yathumul ahadith an yahfadhuha. Hadis-hadis Rasul SAW itu terasa berat untuk mereka hafalkan, untuk mereka pelajari, untuk mereka pahami. A'yathumul ahadith an yahfadhuha. Hadis-hadis Rasul SAW itu berat bagi mereka untuk mereka pelajari, untuk mereka hafalkan. Wa tafallatat minhum. Dan hadis-hadis Rasul SAW itu menjauh dari mereka, jauh dari mereka. Falam ya'uha. Mereka pun tidak bisa untuk memahaminya. Faqalu birra'i. Maka mereka pun berkata hanya berdasarkan akal semata. Fadallu wa adallu. Maka akibatnya sesat dan menyesatkan. Saya ulangi lagi. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, ashabur ra'i a'da'us sunan. Para penuhan akal atau orang-orang yang mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, mereka adalah musuh-musuh Sunnah Rasulullah SAW. A'yatumul ahadith an yahfadhuha. Hadis-hadis Rasulullah SAW itu terasa berat bagi mereka untuk mereka hafalkan. Wa tafallatat minhum. Maka hadis-hadis itu pun menjauh dari mereka. Atau jauh dari mereka. Falam ya'uha. Mereka pun tidak bisa memahaminya. Faqalu birra'i. Maka mereka pun berkata hanya berdasarkan akal semata. Maka akibatnya fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam segala hal pertengahan. Di antaranya dalam masalah akal. Ahlussunnah wal Jamaah menempatkan akal pada tempatnya. Ahlussunnah bukan seperti kelompok ekstrem kanan dalam masalah akal atau kelompok ekstrem kiri. Kelompok ekstrem kanan mereka menuhankan akal. Mereka lebih mendahulukan, mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka punya prinsip, kalau Al-Quran dan hadis bertentangan dengan akal, maka akal yang mereka dahulukan. Ini yang kita katakan ekstrem kanan, yang dalu wa adalu, sesat dan menyesatkan. Lawannya ekstrem kiri. Meskipun sama-sama dalu wa adalu, sesat dan juga menyesatkan. Yaitu mereka-mereka yang menanggalkan akal. Tidak pakai akal. Ya. Tidak pakai akal. Sebagaimana orang-orang yang menyembah patung, menyembah kuburan keramat, datang kepada dukun, yang menyembah binatang, menyembah pohon keramat. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal mereka. Ahlussunnah wal Jamaah menempatkan akal pada tempatnya.
Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu yang utama. Itu yang pertama. Itu yang harus diutamakan. Kalau bertentangan, seandainya dikatakan kalau ada akal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Ahlussunnah mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu yang utama. Ya. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi akal. Karena Ahlussunnah meyakini Al-Quran dan Sunnah itu maksum dari kesalahan. Tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah itu keliru. Adapun akal manusia bisa keliru. Al-Quran dan Sunnah dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin keliru. Al-haqqu min rabbika. Nah, adapun akal itu bisa keliru. Dan akal terbatas. Sebagaimana anggota badan manusia yang lainnya. Mata kita, telinga kita, tenaga kita serba terbatas. Akal juga demikian. Jangankan untuk istilahnya memikirkan yang jauh di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hal-hal yang gaib yang berkaitan dengan urusan akhirat, yang berkaitan dengan roh yang ada dalam jasadnya, akal tidak sampai kepadanya, tidak bisa menembusnya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Nabi Muhammad, roh itu hanya Allah yang mengetahui tentang hakikatnya. Itu yang menempel pada diri manusia, akal tidak bisa menembusnya. Apalagi berkaitan dengan sifat Allah, dengan hal-hal yang gaib atau yang berkaitan dengan urusan akhirat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab mengatakan, ashabur ra'i a'da'us sunan. Ashabur ra'i, para penuhan akal, mereka ini a'da'us sunan, musuh-musuh sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ini yang harus kita camkan. Orang-orang yang lebih mendahulukan akal mereka daripada Al-Quran dan Sunnah itu musuh-musuh sunnah Rasulullah SAW. Maka jangan kita menjadikan mereka sebagai sahabat, sebagai teman dekat. Mereka musuh. Karena mereka memusuhi sunnah Rasulullah SAW. Mereka menjauhi sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kita yang mengaku Ahlussunnah bersahabat dekat dengan mereka? Atau bahkan mengambil ilmu dari mereka. Padahal mereka adalah a'da'us sunan. Sungguh bodoh kalau ada orang-orang yang mengambil musuh-musuh sunnah sebagai guru-gurunya, ustadz-ustadznya. Na'udzubillah min dalik. Ini ucapan Al-Khalifat Rasyid Umar bin Khattab. Ashabur ra'i a'da'us sunnah. Dan tentunya ashabur ra'i adalah ahlul bid'ah. Di antaranya juga ahlul kalam. Yaitu mereka-mereka yang menetapkan akidah hanya berlandaskan akal semata. Kata Umar bin Khattab, mereka adalah a'da'us sunnah. Mereka tidak sanggup untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Terasa berat bagi mereka. Makanya mereka pun hanya berlandaskan akal semata. Berat untuk kembali kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Buka kitab-kitab lagi. Nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka juga. Maka mereka lebih condong untuk kembali kepada akal mereka. Dan ini pesan bukan hanya bagi mereka yang bisa dikategorikan di luar ahli sunnah, namun juga bagi mereka yang mengaku ahli sunnah untuk introspeksi diri. Jangan mengaku ahli sunnah, namun kelakuannya seperti ahli kalam, seperti ahli bidah. Nge-share ucapan orang yang mengkritik pemerintah tanpa ditimbang kembali dengan akalnya. Ini mafimuh. Tidak punya otak. Na'udzubillah min dalik. Disampaikan hadis ditentang dengan ucapan ulama fulan dan fulan. Na'udzubillah min dalik. Hati-hati. Ini sekali lagi menyelisih manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, ayatumul ahadits an yahfaduha wa tafalatat minhum. Hadis-hadis itu menjauh dari mereka dan mereka pun menjauh. Nge-share-nya hanya yang sesuai dengan otak mereka, sesuai dengan logika mereka, sesuai dengan perasaan mereka, hawa nafsu mereka. Falam ya'uha,
tidak memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu birra'i, maka mereka pun mendahulukan akal mereka. Beragama, berakidah hanya berlandaskan akal semata. Maka akibatnya fadhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin untuk kita bersama-sama merenungkan ucapan-ucapan yang indah, ungkapan-ungkapan yang sangat berharga dari Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat luar biasa berharganya, yaitu kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah tentang bab ini, masalah ittiba'u Al-Quran wa Sunnah dan mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada akal. Ya. Di jilid pertama ini dengan tahqiq Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki dan Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Ya, jilid yang pertama, karena ada dua jilid, kalau Syarah Aqidah Tahawiyah dengan tahqiq Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan juga Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, ada dua jilid. Kita baca jilid yang pertama. Di sini halaman 225. Sekali lagi, di jilid pertama halaman 225. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi ini sebetulnya lagi membahas masalah ru'yatullah, bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang beriman atau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini orang-orang beriman akan melihat wajah Allah di hari kiamat kelak di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan melihat wajahnya di surga kelak. Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam halaman ini sebetulnya membahas masalah ru'yatullah. Orang beriman pasti melihat Allah di surga kelak. Kemudian beliau mengatakan, wa tafsiru ala ma aradallahu wa alimahu. Kemudian kata beliau, la nadkhulu fi dalik muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Dalam masalah ru'yatullah khususnya tidak boleh kita mentakwil-takwil dengan logika-logika kita. Wala mutawahhimina bi ahwa'in, atau berprasangka dengan hawa nafsu kita tentang masalah akidah yang satu ini. Kama fa'atil Mu'tazilah. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ketika menjelaskan, mensyarah ucapan Imam Tahawi tadi, beliau mengatakan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah. Ini adalah ashabur ra'i, ahlul kalam, di antaranya Mu'tazilah yang menuhankan akal. Mereka kama fatil Mu'tazilah binususil kitab wa sunnah fir ru'ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah dalam mentakwil Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan ru'yatullah. Kelompok Mu'tazilah dengan akal picik mereka mengatakan orang beriman melihat Allah di hari kiamat itu dengan mata hati mereka. Ini takwilnya mereka. Bukan melihat wajah Allah dengan mata kepala mereka. Ini sekali lagi takwilnya kelompok Mu'tazilah. Ini kelakuannya Mu'tazilah. Suka mentakwil dengan akal picik mereka Al-Quran dan Sunnah. Ini semuanya mereka lakukan karena akidah ru'yatullah ini bertentangan dengan akal mereka. Maka setiap nas yang bertentangan dengan akal picik mereka, mereka takwil-takwilkan. Kalau ayat mereka takwilkan. Kalau hadis mereka lebih sembarangan lagi. Mereka bisa katakan ini dhaif tanpa alasan yang hak, tanpa penelitian yang ilmiah, atau mengatakan itu hadisnya ahad, tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah akidah. Itu kelakuan ashabur ra'i, para penuhan akal. Kemudian kata Syekh, wa dzalika tahrifun li kalamillah wa kalami rasuli an mawadhihi. Itulah bentuk tahrif, penyimpangan, menyelewengkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW dari makna yang sebenarnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi menjelaskan tentang tafsir yang sahih atau takwil yang sahih. Sudah pernah kita jelaskan, takwil itu sinonim sebetulnya dengan tafsir dalam salah satu maknanya.
Ada tafsir yang hak, ada tafsir yang salah, yang batil. Demikian pula dengan takwil. Ada takwil yang sahih, ada takwil yang batil. Kalau para ulama Ahlussunnah menyebut takwil, itu memang kebanyakan takwil yang salah. Misalnya tanpa ditakwil. Maksudnya tanpa ditafsirkan dengan tafsir yang batil, tidak ditakwilkan dengan takwil yang batil. Meskipun secara asal takwil itu sekali lagi ada dua bentuk tafsir, takwil yang sahih dan takwil yang batil. Adapun at-takwil as-sahih, takwil yang sahih adalah huwallazi yuwafiqu ma ja'at bihi sunnah. Takwil yang sahih adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fasid al mukhalif lahu, sedangkan takwil yang rusak, yang batil, yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya hadis Rasul tentang masalah pemimpin yang zalim misalnya. Rasul jelas-jelas dalam Sahih Muslim mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, tidak menapaki jejakku, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sayakun fi rijalun qulubum qulubu syaitin fi jusmadil ins. Dan akan ada pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Tapi Rasul ketika ditanya oleh Hudzaifah, apa yang harus aku perbuat ya Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu? Kata Rasul, isma' wa'ati, tetap engkau dengar dan taati. Ada dari Da'i Haroka, yaitu Muhammad Al-Arifi, muridnya Salman Al-Auda, termasuk Da'i Haroka di Arab Saudi. Dia mentakwil. Katanya hadis itu berkaitan dengan pemimpin yang hanya mendolimi salah satu dari rakyatnya. Itu tetap didengar dan ditaati. Tapi kalau yang didolimi itu masyarakat, penduduk secara umum, tidak boleh ditaati. Naudzubillah min dzalik. Ini takwil yang fasid, menyelisih sunnah Rasul SAW. Rasul nggak pernah mengatakan demikian. Nggak pernah membedakan antara apa yang mendolimi sebagian atau mendolimi masyarakat secara umum. Makanya Syekh Shalih bin Fauzan pun membantah takwilnya Muhammad Al-Arifi tadi. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula ketika kita menyampaikan hadis Rasul SAW tentang masalah menasihati pemimpin dengan sir, dengan rahasia. Ada sebagian yang membantah dengan takwilnya yang fasid, yang rusak, yang batil. Oh, itu kalau pemimpinnya saleh, pemimpinnya adil. Kalau pemimpinnya tidak adil, boleh terang-terangan. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi banyak takwil-takwil yang fasid berkaitan dengan masalah akidah, meskipun dari orang-orang yang masih ngaku ahli sunnah wal jamaah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, wa kullu ta'wilin bi makna lam yadull 'alai dalilun minas siyaq wa lam ma'ahu qarinatun taqtadi fa inna hadza la yaqsiduhu al-mubayyin al-hadi bi kalamihi. Ada sebuah ucapan yang sangat bagus, merupakan kaidah bagi ahli sunnah wal jamaah tentang masalah tafsir atau takwil. Setiap takwil yang itu tidak didukung oleh dalil, baik Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW ataupun dalil dari redaksi ucapan itu, tidak ada pendukungnya sama sekali. Contoh misalnya, Ar-Rahman alat asistawa, istawa ditafsirkan istaula, menguasai. Ini tidak ada pendukungnya, penguatnya dari ayat ataupun dari hadis, dari ucapan para salafus soleh atau dari segi bahasa Arab. Ya, itu takwil yang fasid, takwil yang batil. Dan itu kata beliau tidaklah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penurun Al-Qur'anul Karim. Kemudian pada halaman berikutnya 226 atau 227 Al-Imam
Ibnu Abil Is Al-Hanafi mensarah ucapan Imam Tahawi yang mengatakan, Imam Tahawi berkata, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtaba alaihi ila alimihi. Kata Imam Tahawi, sesungguhnya tidaklah selamat agama seseorang kecuali yang menyerahkan diri kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mengembalikan ilmu tentang hal-hal yang mutasyabihat kepada yang alim, ya, para ulama. Kata Imam Ibnu Abil Is ketika mensyarah ucapan Imam Tahawi tadi, beliau mengatakan, ai sallama linususil kitab wa sunnah wa lam ya'tarid 'alaiha bisyukuk wa syubah wa ta'wilatil fasidah. Orang yang ingin selamat di dunia maupun akhirat, ingin agamanya itu lurus, kata beliau harus sallama, memasrahkan diri, tunduk kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak menentangnya dengan keraguan, dengan syubhat, dengan takwil-takwil yang rusak. Seperti yang kita sampaikan tadi. Sudah jelas hadisnya, Rasul memerintahkan kalau mau menasihati pemimpin, nasihati dengan rahasia. Jangan dibantah dengan fatwa ulama, dengan ucapan si fulan, dengan logika, dengan perasaan, hawa nafsu, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Au yaqul al-aqal yashhad bi dhiddi ma dalla alaihi naql. Atau mengatakan akalku mengatakan bahwasanya naql Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak benar misalnya. Wal akal aslun naql. Atau mengatakan akal itu sumbernya naql, sehingga harus didahulukan akal daripada an-naql Al-Quran dan Sunnah. Ini ucapan yang batil. Fa'idha aradahu qaddamnal akal wa hadha la yakunu qad. Kalau ada yang mengatakan kita wajib mendahulukan akal kalau bertentangan dengan nakal, maka ini sama sekali tidak benar. Ya. Kemudian kata beliau, lakin idza jaa ma yuhimu misla dzalik fa in kana naqlu sahihan fa dzalika alladhi yudda'a annahu ma'qul inna ma huwa majhul. Ini ungkapan yang indah dari Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Kalau seandainya ada orang yang mengklaim akal ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang perlu diperiksa adalah akalnya. Selama misalnya kalau hadis itu sahih. Kalau ada hadis yang sahih, kata mereka bertentangan dengan akal, akalnya yang perlu diperiksa. Ya. Itu bukan akal yang sehat. Itu bukan ilmu, namun itu kejahilan. Walau haqqaqan nadhar la dhahara dzalik. Kalau direnungkan lagi, kalau ada tadi pertentangan akal dengan naql Al-Quran dan hadis, maka yang pasti salah adalah akalnya. Kata beliau, wa in kana naql ghair sahih fala yaslil mu'aradah. Beda kalau misalnya hadisnya tidak sahih, ya. Kata beliau, fala yutasawwar an yata'aradu aqlun sarih wa naqlun sahihun abada. Tidak mungkin, kata beliau, ada akal yang sehat bertentangan dengan naql hadis yang sahih selama-lamanya. Itu adalah kaidah Ahlussunnah. Selama hadisnya sahih, tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Atau adapun akal yang sakit, akal yang picik, yang sesat, atau bahkan tidak ada otaknya, itu bisa jadi. Ya, otaknya yang salah atau mafimuh. Tapi sekali lagi, kalau itu hadisnya sahih, wajib akal untuk tunduk kepadanya, bukan malah menentangnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam halaman setelahnya 228, beliau mengatakan fal wajib kamalut taslim li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah yaitu betul-betul tunduk, patuh, pasrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal inqiyad li amrihi. Tunduk patuh kepada perintah Rasul.
wa talaqi khabari bil qabul wa tasdiq, dan menerima hadis Rasul dengan qabul, menerima, wa tasdiq, membenarkan. Sami'na wa saddaqna, kami dengarkan dan kami benarkan. Itu sikap ahli sunnah wal jamaah, seorang muslim yang sejati. Duna an yu'aridahu bi khayalin batilin yusammihi ma'qulan. Tidak dibantah hadis tersebut dengan khayal atau dengan imajinasi, dengan akal logika yang batil. Meskipun dinamakan dengan akal, tapi itu sebetulnya bukan akal yang sehat, itu akal yang sakit. Ya, seperti orang yang sakit dikasih minuman yang manis terasa pahit. Itu kalau akal apa? Sakit. Dikasih hadis, hadisnya ditolak. Naudzubillah min dzalik. Itu akal yang perlu diperiksakan. Au yuhammilau syubhatan au syakkan. Tidak boleh untuk dibuat keraguan-raguan terhadap hadis yang sahih tersebut atau dibantah dengan syubhat. Ayuqaddim ali ara rijal. Tidak boleh didahulukan di atas ucapan, ya, atau tidak boleh ucapan manusia, pendapat manusia didahulukan di atas hadis yang sahih tersebut. Seperti yang kita katakan tadi, ya, ada seorang oknum da'i atau ustadz ngaku salafi, tapi nge-share yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika dibantah, ya, masa ulama ini keliru misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi harus betul-betul kita tanamkan. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kita sampaikan untuk menguatkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, untuk mengokohkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyin dari fitnah akhir zaman, dari dai-dai yang mencela-mencela, ya, yang hanya nge-share tanpa dipikir, ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ayuqaddim ali ara rijal. Ya, tidak boleh mendahulukan pendapat siapapun di atas hadis Rasulullah SAW. Wa zubalat adhanihim, atau bahkan mendahulukan sampah pemikiran mereka daripada hadis Rasulullah SAW. Fayuwahiduhu bitahkim wa taslim. Di sini ada istilah mentauhidkan Rasul, yaitu dengan berhukum dengan hukum Rasul SAW, tunduk patuh kepada sabda Rasul SAW, wal inqiyad wal idzan. Ya, makanya ada istilah dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah, itu tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Hanya menyembah kepada Allah semata, menyerahkan semua ibadahnya kepada Allah. Adapun syahadat yang kedua, wa anna Muhammad Rasulullah, dinamakan tauhidul ittiba. Kita tidak mengikuti dalam beragama ini kecuali hanya Rasulullah SAW. Ini bukan berarti menambah tauhid ada 4, berarti tidak. Ini tidak berkaitan dengan tauhidullah. Kalau tauhidullah ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Cuma ini pembahasan lain. Berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama diistilahkan oleh para ulama dengan tauhidul ibadah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Adapun yang kedua, tauhidu al-ittiba. Kita tidak mengikuti dalam urusan agama ini kecuali Rasulullah SAW. Makanya dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, fayuwahidu bitahkim wa taslim wal inqiyad wal idzan. Kita mentauhidkan Rasul dengan kita berhukum dengan hukum Rasul. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman atau tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim. Ini tahkim. Wa taslim, yaitu wa yusallimu taslima, tunduk patuh kepada ajaran Rasulullah SAW, wal inqiyad wal idzan. Kama wahadal mursila bil ibadah wal khudu'i wal dhulli wal inaba wa tawakkul. Sebagaimana seorang muslim yang sejati mentauhidkan Allah
yang mengutus Rasulnya dengan ibadah. Mentauhidkan Allah dengan ibadah, mentauhidkan Rasul dengan ittiba. Jadi jangan salah paham ya. Jadi ini istilah lain di luar pembagian tauhid menjadi 3. Meskipun istilahnya sama, tauhid. Namun dari segi bahasa, ini tauhidul ibadah, tauhidul ittiba. Syahadat yang pertama, la ilaha illallah, itu tauhidul ibadah. Mengesahkan, tauhidul mursil bil ibadah. Mengesahkan Allah yang mengutus Rasulnya dengan mengesahkannya dalam ibadah. Demikian pula mengesahkan Allah dengan al-khudu, merendahkan diri, wal-dhul, wal inabah, bertobat, bertawakal hanya kepada Allah semata. Kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, fahuma tauhidani. Itulah 2 bentuk tauhid. La najata lil abadi min adabillah illa bihima. Tidaklah seorang hamba itu akan selamat dari adab Allah kecuali dengan 2 tauhid tadi. Tauhidul ibadah dan tauhidul ittiba. Atau istilah lainnya, tauhidul mursil, mentauhidkan Allah dalam ibadah, wa tauhidu mutaba'atir rasul. Fala yuhakim ila ghairi, tidak berhukum kecuali hukum Rasul SAW. Wala yarda bihukmi ghairi, tidak ridha dengan hukum selain hukum Rasul SAW. Wala yaqifu tanfid amrihi wa tasdiq khabari ala ardi ala qawli syekhi wa imamihi wa dawi madhabi wa ta'ifati wa man yu'addimuhu. Orang yang selamat fid dunya wal akhirah itu tidaklah menimbang ucapan Rasul dengan ucapan imamnya, syekhnya, atau madhabnya, atau tokohnya. Justru ucapan tokoh mereka, ustadz mereka, ulama mereka yang ditimbang dengan ucapan Rasulullah SAW. Jangan dibalik. Timbangan, alat timbangan itu untuk menimbang. Itulah sunnah Rasul. Untuk menimbang. Bukan malah ditimbang. Seperti yang pernah kita contohkan. Bayangkan kalau misalnya ada pedagang daging di pasar. Dagingnya dijadikan alat timbangan. Alat timbangannya yang ditimbang. Maka semua orang akan mengatakan ini orang yang gila. Ya sama dengan ashabur ra'i itu. Al-Quran kok malah ditimbang. As-sunnah kok malah ditimbang dengan logika akal mereka. Ini orang yang nggak waras. Orang yang waras menimbang ucapan, pendapat, pemikiran siapapun dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para salafu as-salih. Itu timbangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau pada halaman berikutnya 229, bal idza balaghahu al haditsus sahih ya'uddu nafsahu ka'annahu sami'ahu min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mukmin sejati, Ahlussunnah salafi sejati, apabila sampai kepadanya hadis yang sahih, maka seolah-olah dia langsung mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahal yasugu lau an yuakhira qabulahu wal amal bi hatta ya'ridahu ala ra'yi fulan wa kalami wa madhabihi. Apakah layak kalau dia mendengar hadis tersebut langsung dari Rasul, kemudian dia mengatakan, tunggu dulu ya Rasul, saya mau tanyakan kepada ulama saya, kepada kiai saya, ustadz saya. Na'udzubillah min dalik. Itu kurang ajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukmin Ahlussunnah yang sejati, sami'na wa sadaqna, sami'na wa ata'na. Bal kana al-fardu al-mubadarata ila imtithali. Bahkan yang wajib langsung melaksanakan sabda Rasulullah SAW tersebut. Min ghairi iltifatin ila siwa. Tanpa apa? Menimbangnya dengan ucapan siapapun. Wala yustaskalu qawluhu limukhalafatihi ra'ya fulan. Bal tustaskalu al-ara' li qawli. Ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tadi kita sampaikan ucapan Rasul tidak ditimbang dengan ucapan siapapun, logika siapapun. Bahkan ucapan siapapun ditimbang dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang benar. As-sunnah jadikan timbangan. Yang lain
dari ucapan manusia, pendapat ulama, ditimbang lagi dengan timbangan as-sunnah tadi. Jangan dibalik. Kemudian kata beliau, wala yu'arad nasu biqiyas. Tidak boleh hadis Rasul ditentang dengan akal. Ubal tuhdarul aqisa wa tulgha linususihi. Bahkan semua akal, semua logika yang bertentangan dengan sunnah Rasul wajib ditiadakan, ditolak, dibuang. Ya. Wala yuharraf kalamu an haqiqatihi. Dan tidak boleh sabda Rasul ditakwil-takwilkan. Seperti tadi yang dilakukan oleh Dai Harokat tadi, Muhammad Arif, yang mentakwil hadis tentang masalah wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin tadi. Ya. Atau mungkin sebagian orang mentakwil hadis-hadis tentang wajibnya taat kepada pemimpin itu hanya bagi pemimpin pada zaman Khulafa Rasyidin atau Bani Abbasiyah pada zaman Bani Umayyah dan seterusnya. Kalau sekarang tidak wajib taati, ini takwil yang batil. Sabda Rasul sampai akhir zaman berlaku. Wajibnya mendengar taat kepada pemimpin muslim. Wajibnya menghormati mereka. Tidak boleh mencaci maki mereka di hadapan umum. Tidak boleh mengkritik mereka di hadapan umum. Ini berlaku sampai hari kiamat terhadap pemimpin yang muslim. Ya. Namun inilah sekali lagi fin akhir zaman. Krisis akidah wal manhaj yang menimpa sebagian orang-orang yang mengaku masih ahli sunnah wal jamaah. Padahal kelakuannya kelakuan ahli bidah. Na'udzubillah min dalik. Kemudian pada halaman 230 ada ucapan yang juga indah sekali. Sekali lagi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah sebagai bahan renungan untuk menguatkan manhaj kita. Kata beliau, wala syakka annallaha qad harramal qaul alaihi bighairi ilmi. Tidak diragukan lagi Allah mengharamkan kita ini berbicara tentang agamanya tanpa ilmu. Tidak boleh asbun, tidak boleh umdo saja atau askom. Ini asal komentar. Naudzubillah min dalik. Harus betul-betul ucapan kita sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Dan ilmu berdasarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Kemudian dibawakan dalil dari ayat Al-Quran, surat Al-A'raf misalnya ayat 33. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi, dosa dan melampaui batas tanpa hak, dan untuk engkau berbuat syirik kepada Allah yang tidak Allah turunkan keterangan padanya, dan untuk engkau berkata tentang agama Allah tanpa ahli ilmu. Bahkan ini Allah tempatkan di atas kesyirikan. Bahayanya luar biasa berkata tentang agama Allah tanpa ahli ilmu. Kemudian beliau membawakan ayat surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laysa laka bi'ilmun. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, fa'alal abdi an yaj'ala ma ba'athallahu bi rusulahu wa anzala bi kutubahu huwal haqqul ladzi yajib ittiba'uhu. Maka wajib bagi seorang hamba untuk menjadikan apa yang Allah utus dengannya rasulnya, apa yang Allah turunkan dengannya kitab-kitabnya, itulah yang hak, itulah timbangan yang wajib diikuti. Fa yusaddiq bi annahu haqqun wa sidq. Wajib dibenarkan apa yang Allah turunkan, apa yang Rasul ajarkan itu adalah hak. Wa ma siwa min kalami sairin nas yu'radu alaih. Dan semua ucapan manusia wajib ditimbang dengan qala Allah, dengan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in wafaqau fa huwa haqqun. Jika ada ucapan manusia yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, wajib untuk diterima. Ya, fa in wafaqau fa huwa haqqun, dan itu hak, itu benar. Wa in khalafau, jika ucapan seseorang itu meskipun dia ulama menyelisih sabda Rasul, firman Allah, fahuwa batilun, maka itu ucapan yang batil. Wa illam ya'lam
hal khalafahu awafaqahu liqauni dzalikal kalam mujmalan la ya'rif murada sahibi aw qad arafa murada walakin lam ya'rif hal ja'a rasul bi tasdiqi aw bi takdibi fa innahu yumsik anhu wa la yatakallam illa bi ilmi. Subhanallah, ucapan yang sangat luar biasa sekali dari Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Beliau mengatakan, kalau kita tahu ucapan fulan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh, maka itu ucapan yang hak. Kalau ucapan itu menyelisih Al-Quran atau menyelisih Sunnah atau menyelisih ucapan para sahabat, maka itu ucapan yang batil. Ya. Kalau yang ketiga, dia tidak tahu apa maksud orang itu mengatakan atau apa maksud ucapan tersebut. Atau dia tahu maksudnya namun dia tidak tahu apakah itu sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia diam. Dia tidak boleh berbicara kecuali illa bi'ilmin, kecuali dengan al-ilm. Ini sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati sebagai bahan renungan bagi kita semuanya. Apa yang di dunia maya. Jangan menjadi ustadz atau dai yang ngejar setoran. Tiap hari harus ngejar setoran tulisan tanpa ditimbang, dipikir apakah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jangan nulis, jangan komentar kecuali ala ilmi, di atas ilmu. Kemudian kata beliau, wal ilmu maqama al-dalil. Namanya ilmu yang sesuai dengan dalil. Ilmu itu bukan karena si fulan doktor, si fulan itu karena S2 ucapannya adalah ilmu, tidak. Ya. Yang namanya ilmu itu maqama alaihi ad-dalil, yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa nafi' minhu ma ja'a bi Rasul. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Rasulullah SAW, yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Wa qad yakunu ilmun an ghairi Rasul lakin fil umuri dunyawiyah. Adapun ilmu yang selain itu bisa jadi benar, yang tidak berasal dari Rasul, tapi itu ilmu dunia. Mislu at-tib wal hisab wal filaha, seperti ilmu kedokteran dan sebagainya. Wa amal umur al-ilahiyah wal ma'arif ad-diniyah fahadhihi al-ilmu fiha ma ukhida an Rasul la ghair. Adapun ilmu yang berkaitan dengan istilahnya ketuhanan, dengan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan agama, maka harus ilmu itu berdasarkan apa yang Rasul ajarkan. Kemudian pada halaman berikutnya 231, Al-Imam At-Tahawi berkata, wala tasbut qadamul Islam illa ala dhari taslim wal istislam. Beliau menguatkan lagi ucapannya tadi, tidaklah kokoh ya, tiangnya Islam atau telapak kakinya Islam kecuali di atas pondasi at-taslim, tunduk patuh. Sami'na wa sadaqna, sami'na wa ata'na kepada sabda Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, sekali lagi beliau menguatkan lagi tadi ucapannya, la yasbut Islamu man lam yusallim linususil wahyain. Tidak tegak, tidak konsisten, tidak kokoh keislaman seseorang yang tidak mau tunduk kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa orang itu bisa mencela-mencela? Karena ucapannya tidak didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau konsisten, ikuti Al-Quran dan Sunnah. Pegang erat. Tidak nge-share kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa yanqadu ilaiha wa la ya'tarid 'alaiha wa la yu'aridu bi ra'yi wa ma'quli wa qiyasi. Tidak boleh menentang Al-Qur'an dan Sunnah dengan akal pikirannya, dengan perasaannya. Kemudian diriwayatkan di sini dari Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan minallahi ar-risalah. Dari Allah lah ar-risalah, ajaran agama ini. Wa ala rasuli al-balagh, tugasnya Rasul menyampaikan risalah Allah. Tugas kita wa alaina at-taslim, menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ngeyel, tidak mendebat, tidak membantah, namun sami'na wa sadaqna. Kemudian kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, wa hadza kalamun jami'un nafi'. Ini kalam
ucapan Imam Az-Zuhri, ucapan yang singkat namun padat, yang sangat bermanfaat. Ini juga layak untuk antum share. Ini manhaj Ahlussunnah. Kata Imam Az-Zuhri, minallahi ar-risalah. Dari Allah lah ajaran agama ini. Wa ala rasuli al-balagh. Tugasnya Rasul menyampaikan. Wa alaina, adapun tugas kita at-taslim, tunduk patuh, menerima, mengamalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan malah membantahnya dengan akal. Kemudian mungkin saya tutup ucapan Imam Ibnu Abil Is dengan ucapan beliau wala syakka pada halaman 234 dan juga berikutnya wala syakka anna man lam yusallim lirrasul. Wala syakka anna man lam yusalli rasul naqasa tauhidu. Kata beliau, tidak diragukan lagi orang yang tidak tunduk kepada ajaran Rasul maka berkurang tauhidnya. Fa innahu yaqulu bira'i, karena dia berkata dengan logikanya sendiri. Wa hawa, dengan hawa nafsunya. Ayu qalid dara'in wa hawa bighairi hudan minallah, atau dia taklid kepada pendapat-pendapat yang tidak didasari oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fayanqusu min tauhidihi biqadri khuruji amma ja'a bir rasul. Maka berkurang tauhidnya sesuai dengan kadar penyimpangannya dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna qad ittakhadha fi dzalika ilahan ghairallah, karena dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau yang terakhir halaman 242, kata beliau ini membantah kelompok ahlul kalam. Kata beliau, wasababud dolal al-i'rad an tadabburi kalamillah wa kalami Rasulullah SAW. Sebab kesesatan di tengah umat adalah berpalingnya mereka dari mentadaburi firman Allah, sabda Rasul. Berpalingnya mereka dari ajaran Allah dan ajaran Rasul SAW. Wal istighal bi kalamil yunan wal ara'il mukhtalifah. Dan mereka lebih condong menyibukkan diri dengan ucapan kelompok-kelompok filsafat atau ahli mantik atau ahli kalam. Wa inna ma summiya haula ahlul kalam li'annahum lam yafidu ilman lam yakun ma'rufan. Kenapa mereka dinamakan ahlul kalam? Karena mereka tidak bisa memberikan ilmu. Ilmu tadi yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Wa inna ma atau biziyadati kalamin qad la yufid. Dan mereka hanya asbun saja, umdo saja yang tidak ada manfaatnya. Hanya mendatangkan ucapan fulan dan fulan, nge-share ucapan fulan dan fulan. Ya, dari ahli bidah misalnya, yang tidak dipikir apakah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Ya, maka dinamakan ahlul kalam. Dan ini sekali lagi mulai menular kepada orang-orang yang mengaku sebagai dai-dai as-salafi. Nge-share yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kelakuannya ahlul kalam meskipun casingnya ahlus sunnah. Kemudian kata beliau, wa kullu man qala bi ra'yihi au dzauqihi au siyasatihi ma'a wujudin nassi au aradan nassa bil ma'qul faqad daha iblis. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, barang siapa yang lebih mendahulukan akalnya atau perasaannya atau politiknya daripada nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dia telah menyerupai iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Haitsu lam yusallim li amri rabbih. Karena iblis menentang firman Allah dengan akal-akalannya. Kata iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis membangkang, menentang, membantah dengan mengatakan, ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini makhluk pertama yang menentang firman Allah dengan akalnya, yaitu iblis. Maka setiap orang yang lebih mendahulukan akalnya daripada
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dia pengikutnya iblis. Dia menyerupai iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu menyikapi seorang da'i, katanya sunnah menyebut orang-orang yang membela kemurnian agama, terutama dalam akidah, dengan tahdzir dengan sebutan puber manhaj. Ini sebagaimana kelakuan orang-orang musyrikin jahiliyah yang menggelari Rasul SAW dengan gelar-gelar yang jelek. Ketika Rasul mentahdzir manusia dari kesyirikan, mentahdzir manusia dari penyimpangan-penyimpangan, Rasul digelari dengan gelar-gelar yang sangat amat keji, yang sangat dusta. Rasul dikatakan syairul majnun. Itu ketika mereka tidak bisa melawan hujahnya Rasul, mereka membuat gelar-gelar yang jelek. Sebagaimana kelompok al-bidah, ketika mereka nggak bisa melawan hujahnya al-sunnah, mereka berikan gelar-gelar yang jelek kepada al-sunnah. Nah, ada orang-orang yang mengaku salafi, namun bejat akidahnya, akhlaknya, itu kelakuannya. Menggelari dengan gelar-gelar yang jelek kepada da'i-da'i yang ingin mengembalikan umat kepada kemurnian akidah, kemurnian manhaj. Maka hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Kami mempercayai takdir Allah, tapi kami selalu bersedih bila teringat musibah yang menimpa kami. Apakah kami berdosa dikarenakan hal tersebut? Kata para ulama, orang yang tertimpa musibah itu ada 4 kategori. Ada yang memang dia murka dengan takdir tersebut. Sampai digambarkan Rasulullah SAW merobek-robek sakunya, memukul pipinya, yang dinamakan dengan niyaha. Kata Rasul, laisa minna man yadrib al-khududa wa yashukul juyuba. Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul pipinya, yang merobek sakunya. Wa yasihu atau wa yadu bidakwal jahiliyah, dan dia teriak dengan teriakan jahiliyah. Ini yang terlarang. Ini yang tidak sabar terhadap musibah. Ini yang haram. Adapun yang kedua, yaitu orang yang sabar. Yang pertama, orang yang murka dengan takdir Allah. Yang kedua, orang yang sabar. Apa arti sabar? Menahan lisan untuk tidak berkata yang tidak diridhai Allah. Bersabar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi. Sabar. Meskipun hati terasa sedih, pedih. Namun itu lumrah. Jangankan kita, Rasul SAW ketika ditinggal mati oleh putra beliau, Ibrahim, beliau mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata ini bercucuran, hati terasa sedih, dan engkau meninggal dunia wahai Ibrahim itu merupakan kesedihan bagi kami. Rasul menangis. Tapi itu adalah tabiat manusia. Namun inilah yang dibolehkan dalam Islam, bersabar. Tidak mengucapkan ucapan yang kotor atau hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah hati sedih, meskipun tentunya tidak boleh istilahnya kita larut dalam kesedihan sampai mungkin meninggalkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekedar sedih kita, ya, bahkan tadi Rasul menangis pun kata beliau itu suatu yang wajar, tabiat manusia. Ada tingkat yang ketiga, yaitu ridho dengan musibah. Ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Yaitu orang-orang yang tidak ada pengaruh. Ditimpa musibah atau tidak, hatinya sama. Dalam keadaan suka maupun duka, hatinya sama. Karena dia tahu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang keempat, ini yang lebih tinggi lagi, yaitu bersyukur atas musibah. Karena dia tahu, di balik musibah banyak hikmahnya. Banyak pahala yang menimpa. Dan ini perlu untuk kita sampaikan ketika musibah wabah corona yang berlanjut seperti ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentasnya dari kita semuanya. Harus kita bersabar. Bahkan terkadang ada bentuk bersyukur. Karena apa? Dengan adanya musibah ini, kita yakini sebagaimana kata Rasul, idhamul jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya musibah. Kita nggak menginginkan musibah. Namun kalau ada musibah, kita ambil hikmahnya. Yaitu apa? Di balik musibah ini banyak pahala. Ya. Meskipun kita tetap sedih, nggak bisa kajian di masjid. Namun, insya Allah kita yakini ini banyak hikmahnya. Di antaranya Rasul mengatakan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya musibah. Wajib untuk kita bersabar. Nah, bagaimana sikap seorang muslim menghadapi cobaan berupa sakit dan bagaimana kita juga sabar dalam merawat yang sakit. Ini sudah kita sampaikan tadi sekilas tentang masalah sabar dan yang lainnya. Adapun kalau dia tertimpa musibah berupa sakit, tetap dianjurkan untuk berobat ke dokter atau memakai tibun nabawi, pengobatan ala Rasulullah SAW, meminum madu atau dengan berbekam, tentunya kepada yang ahlinya, memakan habatus sauda, jintan hitam, yang Rasul katakan habatus sauda dawa'un likulida, jintan hitam adalah obat bagi segala penyakit. Ahlussunnah meyakini hadis ini, ya, tidak membantahnya dengan mengatakan masa ada satu obat untuk segala penyakit. Ini Rasul yang mengatakan. Dan itu wahyu dari Allah. Dan Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya. Dan dia maha tahu. Ini wajib untuk kita apa? Yakini. Dan terus berdoa kepada Allah, ya, agar disembuhkan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifa shifa la yughadiru saqaman. Ya, kalau ada teman atau da'i yang suka nyinyiri pemerintah atau ila amri, wajib untuk kita watawassaw bil haq watawassaw bi as-sabr. Kita sampaikan manhaj Ahlussunnah tidak membolehkan menasihati, mengkritik, nyinyiri pemimpin atau ila amri di hadapan umum. Sebagaimana juga kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikruha alal manabir. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bukan termasuk manhaj salaf mengkritik atau menyebarluaskan aib pemimpin muslim di hadapan umum atau menyebutkannya di mimbar-mimbar kajian. Ini bukan manhaj salaf, tapi itu manhajnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana tawakal yang benar? Tawakal, kata Imam Ibn Rajab al-Hambali, at-tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madar fil umuri kulliha. Sidqu i'timadil qalb 'ala Allah, yaitu kejujuran hati dalam bergantung kepada Allah untuk meraih yang bermanfaat atau untuk terjauhkan dari yang bermadarat dalam segala urusan. Betul-betul bergantung kepada Allah. Dengan meyakini Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan ini semuanya. Allah yang mengatur ini semuanya. Dan Allah yang bisa mendatangkan kebaikan dan yang bisa menjauhkan dari kemadaratan. Tawakal kepada Allah. Ini pertanyaan ke-6, ini juga sama tadi tentang masalah mengingat musibah dengan bersedih. Ini sekali lagi, kalau sekedar bersedih saja tidak ada masalah. Ya, meskipun tetap wajib menahan lisan, menahan anggota badan dari hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dianggap durhaka ketika kita memperingatkan dai atau ustadz yang dulu saya mengambil ilmu darinya di Al-Sunnah Salaf, namun sekarang seperti dai Alul Kalam, yang mana selalu membuat statement mengkritik pemerintah, dan saya pun dimusuhi oleh orang-orang yang ngefan kepadanya. Ya, sekali lagi, harus tetap konsisten di atas akidah wa manhaj salaf.
apa meskipun badai sangat luar biasa menerjang, harus kita sabar dan konsisten, jangan mencela-mencela. Dan itu tidak termasuk durhaka. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang durhaka itu ustadz itu yang telah menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mencela-mencela. Itu yang durhaka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berakhlak mulia kepada pemimpin kaum muslimin. Lal aqidah walal akhlak. Naudzubillah min dalik. Tetap harus sabar, tetap konsisten, jangan mencela-mencela, jangan ikuti ustadz yang tadi menyimpang dari akidah Ahlussunnah tentang pemimpin kaum muslimin tersebut. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.